Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi warzuqni fahmal qawi bihaqqi sayyidina Muhammad. Baik, ulun di sini akan menjelaskan sedikit tentang makalah yang akan ulun paparkan tepat di hari esok, hari Minggu, yang berkenaan dengan supervisi pendidikan dengan tema kompetensi kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah dalam kegiatan supervisi pendidikan. Jadi pertama kita ke pembahasan, langsung ke pembahasan. Jadi di sini definisi kepala sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah, baik itu prestasi akademis atau non akademis, dibutuhkan kompetensi kepala sekolah yang sangat mumpuni. Dengan kompetensi tersebut, apa yang diinginkan oleh masyarakat dan orang tua murid, yakni tercapainya keberhasilan di sekolah, dapat terwujud sehingga sekolah dengan apa yang dimiliki dapat berjalan di berbagai bidang. Inilah tujuan daripada adanya kompetensi sekolah. Kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan yang diperlihatkan oleh seorang dalam melakukan sesuatu, memahami visi dan misi, serta memiliki integritas yang baik saja belum cukup agar berhasil. Kepala sekolah harus memiliki kompetensi yang disyaratkan untuk mengemban tanggung jawabnya baik dan benar. Sedangkan kepala sekolah adalah seorang pemimpin yang mempunyai bawahan yang dipilih dengan menentukan, mempunyai yang tertentu, yang mempunyai tanggung jawab dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditentukan, dibantu oleh staf-staf yang merupakan sekelompok sumber daya manusia yang bertugas membantu kepala sekolah dalam mencapai tujuan sekolah yang terdiri dari guru, laboratorium, pustakawan, dan kelompok sumber daya yang bertugas sebagai tenaga administrasi. Nah, adapun kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah. 1. Kepala sekolah ini harus memfasilitasi perkembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi pembelajaran dan komunikasi dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah. Jadi dari sini dapat kita pahami bahwa kepala sekolah ini adalah inti daripada kesuksesan dalam suatu lembaga sekolah tersebut. Makanya ada istilah solahul ummah manutun bisolahil a'immah. Umat itu tergantung siapa yang memimpinnya, termasuk dalam masalah kelembagaan pendidikan. Kalaunya kepala sekolah yang tersebut mempunyai kompetensi yang mumpuni, otomatis baik kepala sekolah tersebut dengan cara memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi misi yang dikomunikasikan dengan baik serta didukung oleh komunitas sekolah. Ataupun lagi yang kedua, membantu serta membina dan mempertahankan lingkungan sekolah, program pengajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan staf. Jadi kepala sekolah ini juga membantu untuk pembinaan agar terciptanya para guru secara profesional maupun staf-stafnya. Yang ketiga, kepala sekolah ini menjamin bahwa manajemen organisasi pengoperasian sumber daya sekolah digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien, dan efektif. Yang keempat, bekerja sama dengan orang tua murid dan anggota masyarakat. Jadi sebenarnya di dalam istilah menuntut ilmu itu tidak lepas daripada 3 perkara. Yang pertama gurunya, yang kedua orang tua, yang ketiga adalah si muridnya. Maka ketika yang ketiga ini terkumpul, guru, orang tua, dan murid bekerja sama, maka akan tercipta pembelajaran yang efektif dan efisien. Dan kebutuhan komunitas yang beragam dan mobilisasi sumber daya masyarakat. Yang kelima, kepala sekolah ini adalah sosok yang memberi contoh ataupun memberikan teladan tindakan yang berintegritas. Yang keenam, dapat memahami dan menanggapi dan mempengaruhi lingkungan politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih luas. Kemudian lanjut lagi kepada pengertian kompetensi guru.
tadi kita pahami bahwa kompetensi adalah karakteristik dasar dari seorang yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya. Jadi ada beberapa pendapat para ahli yang mendefinisikan tentang bahwa seorang yang berkompeten adalah orang yang dengan keterampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif, dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Ini menurut dalam satu pendapat. Kemudian sedikit lagi, jadi sebenarnya guru ini adalah unsur yang sangat penting di dalam pendidikan. Guru ini adalah ketergantungan kualitas peserta didik ini tergantung dengan kompetensi seorang guru. Cumanya perlu kita ketahui bahwa kompetensi di Indonesia, kompetensi guru yang di Indonesia ini, fakta di lapangan masih mengatakan bahwa kompetensi guru ini masih perlu ditingkatkan. Sehingga daripada kementerian, baik kementerian pendidikan maupun Kementerian Kebudayaan itu menciptakan langkah-langkah untuk meningkatkan kompetensi seorang guru, baik mereka dengan cara mempeta-peta standar kompetensi seorang guru sebagai yang peningkatan kompetensi guru. Nah, sedangkan kompetensi guru ini juga tertera di dalam undang-undang, kalau tidak salah tertera di dalam undang-undang bahwa seorang guru maupun dosen itu harus mempunyai 4 kompetensi yang harus dikembangkan, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang pertama, kompetensi pedagogik adalah kompetensi pembelajaran. Yang kedua, kompetensi kepribadian adalah kemampuan pribadi yang mantap, berakhlak mulia, arif dan wibawa, dan menjadi teladan yang pendidik. Yang keempat, yang ketiga, kompetensi sosial adalah kemampuan yang untuk berkomunikasi, berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik sesama guru, orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Kemudian kompetensi profesional, kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Kemudian yang terakhir, pengawas sekolah, atau ulun di sini mengutip pengawas pendidikan karena ulun memaham karena lembaga sekolah adalah lembaga pendidikan. Dalam pendidikan, pengawasan atau supervisi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan prestasi belajar dan mutu sekolah. Ini tujuan daripada adanya pengawasan atau supervisi, tidak lain semuanya adalah untuk kebaikan. Sehingganya kalau kita patok daripada keterangan yang dikemukakan, semuanya tidak lain adalah untuk meningkatkan kecerdasan bangsa, sehingga ketika bangsa ini didasari dengan kepintaran dan keikhlasan seorang guru dalam mengajar, sehingga akan tercipta peserta didik yang berhati mulia. Kemudian di sini ada penegasan daripada para pendapat bahwa pengawasan atau supervisi pendidikan tidak lain usahanya adalah memberikan layanan kepada stakeholder pendidikan, terutama kepada guru-guru baik secara individu maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki kualitas hasil pembelajaran. Nah, kompetensi pengawas pendidikan ada yang berbasis kompetensi supervisi manajerial, menguasai metode, teknik, dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah menengah yang sejenis, menyusun program pengawasan berdasarkan visi misi tujuan program pendidikan menengah yang sejenis, menyusun metode kerja dan instrumen diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di sekolah yang menengah yang sejenis. Kemudian tugas pokok pengawas pendidikan. Tugas pokok pengawas pendidikan sekolah atau satuan pendidikan adalah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melakukan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Dan fungsi
pengawas pendidikan ini untuk melaksanakan tugas pokok tersebut. Pengawas pendidikan melaksanakan fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Yang supervisi akademik sudah dijelaskan kemarin oleh saudara Paris. Kemudian kesimpulan dari supervisi tersebut adalah apa yang dilakukan oleh para pengawas untuk kinerja profesional dan melakukan perbaikan terhadap salah satu bagian kinerja yang maksimal. Dalam menunjukkan kinerjanya, berdasarkan pendapat di atas dapat diambil bahwa kesimpulan bahwa supervisi merupakan suatu layanan dan bantuan yang diberikan oleh supervisor kepada guru maupun kepala sekolah maupun pengawas sekolah dalam upaya memperbaiki pembelajaran sehingga dapat berjalan dengan efektif. Sekian, terima kasih atas kekurangannya dan kedangkalannya. Saya sebagai pemateri mohon maaf khususnya kepada ibu. Semoga kita di dalam kehidupan sehari-hari dapat meningkatkan iman dan Islam dan akhlak kita. Sampai sini saja yang dapat ulun jelaskan tentang makalah ini. Salah dan khilaf mohon maafkan. Jika banyak kesalahan mohon dibenarkan, karena ulun pribadi masih banyak mempunyai kekurangan dalam memaham ataupun menjelaskan tentang materi yang ibu berikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.